Sekolah dianggap sebagai rumah kedua. Namun, bagi sebagian orang, sekolah adalah medan perang yang melelahkan. Ini seperti peristiwa yang terjadi di Kota Kupang, tepatnya di Sekolah Dasar Impres Sukaken. Di sekolah itu, terdapat kisah yang cukup mengesankan dan mengiris hati dari sekelompok anak. Cerita dimulai dari seorang siswa bernama Lidio yang sedang duduk sendiri di kelas sambil menggambar. Lalu, ada dua perempuan yang paling sombong dan nakal di sekolah itu. Mereka bernama Marissa dan Della. Kedua perempuan tersebut nampak berjalan menuju Lidio. Wah, Miss hebat kita lagi beraksi. Gambar apa hari ini? Gambar kemiskinan. Iya, kertasnya saja lecek begitu. Ini cuma gambar taman biasa. Jelek sama kayak Dari jauh, Krishna datang dan mendekat. Buat apa kalian di sini, Marissa? Apa untungnya buat kalian? Jangan bicara terus, Mas. Kamu menjadi selanjutnya. Luka di kertas bisa hilang, tapi luka di hati mulai menganga. Perundungan bukan hanya soal pukulan, tapi tentang kata-kata yang mematikan semangat. Kisah Lidio masih berlanjut. Setelah jam pelajaran, Lidio duduk di pojok kantin sekolah. Ada seorang siswa bernama Krishna melihat dari jauh tapi tidak berani mendekat. Lalu Elsa lewat dengan gaya anggun. Kalian lihat video nggak? Kenapa dia makin hari makin bosan ya? Nggak level banget. Della mulai merasa gelisah dan berbisik ke Marissa. Kayaknya kita keterlaluan di tadi pagi. Mama kamu Del, itu kan cuma bercanda. Video juga diam saja kan? Berarti dia oke saja. Keisengan yang dianggap remeh oleh pelaku bisa menjadi beban berat bagi korban. Batas kesabaran itu mulai terkikis. Lidio sedang mencari sepatunya di rak. Namun, sepatunya tidak ia temukan. Marissa dan Della pun tertawa di balik pilar. Sepatuku di mana ya? Mana sebentar lagi mau masuk kelas. Lidio, pasti kamu sedang mencari sepatumu kan? Tadi aku lihat Marissa membawanya ke arah gudang belakang. Kenapa mereka jahat sekali ya, Krisna? Aku salah apa? Kamu tidak salah. Mereka yang punya masalah dengan diri mereka sendiri. Keberanian seringkali dibalas dengan penindasan yang lebih keras. Setelah kejadian itu, Krishna mencoba untuk berbicara dengan Marissa. Namun, suaranya terlalu kecil untuk didengar. Krishna masuk dan menghampiri Marissa di kelas. Marissa, kembalikan sepatu Lidio. Itu sepatu satu-satunya yang dia punya. Ibunya bekerja keras untuk membeli itu. Oh, sekarang si pendiam mulai bicara. Mau jadi pahlawan? Dari samping, Elsa mendengar semua itu dan mulai merasa tidak Sudah nyaman. sah, balikin saja. Tidak lucu lagi kalau sampai dia sudah menangis. Oh, jadi kalian semua membela dia. Oke, kita lihat saja nanti. Hujan tidak hanya turun dari langit, tapi juga dari mata yang lelah berjuang.
Di sudut perpustakaan ada sebuah rahasia yang terungkap. Lydio duduk meringkuk dan menangis sesegukan. Krishna datang dan menghiburnya. Elsa pun tidak sengaja lewat dan berhenti. Krishna, aku tidak mau sekolah lagi. Setiap hari aku takut. Aku merasa tidak berharga. Kamu berharga, Lydio. Apalagi kamu memiliki bakat dalam gambar. Dan gambar-gambarmu itu sangat indah. Lydio, aku minta maaf. Aku pikir selama ini itu cuma lelucon biasa. Aku tidak tahu kalau kamu sesakit ini. Tidak apa-apa ya, aku baik-baik saja. Kalau kamu tertawa sekarang, yang paling sakit. Suara hati nurani mulai berteriak. Setelah Elsa, Della pun menyadari bahwa menjadi pengikut seorang perundung menjadikannya seorang pengecut. Della pergi mengambil sepatu yang mereka sembunyikan dan bergegas mencari Lydio. Lalu ia mendapati Lydio sedang duduk sendiri di taman sekolah. Lydio, ini sepatumu. Maafin aku ya. Aku ikut tertawa dan melakukan semua itu karena aku takut sama Marissa. Karena dia itu sepupu aku. Dari belakang, Krishna datang menghampiri mereka. Takut dijauhi bukan jadi alasan untuk menyakiti orang lain ya. Iya, aku tahu. Aku mau berubah. Aku gak mau jadi bayangan Marissa lagi. Saatnya kebenaran ditegakkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berkata cukup. Marissa duduk sendirian di kelas. Ia merasa semua temannya sekarang mulai menjauh. Lalu, Della, Krishna, dan Elsa datang menghampirinya. Mau apa kalian? Mau mengurung aku? Kami tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan ke kami, Sa. Kami cuma mau tanya, kenapa kamu suka sekali membuat semua kekacauan ini? Aku cuma mau merasa hebat. Di rumah, ayah tuh selalu bilang aku anak gak berguna kalau nggak jadi yang paling kuat. Jadi, selama ini kamu menyakiti orang lain supaya kamu terlihat kuat. Itu bukan kuat, Sa. Itu lemah. Iya. Sudah, Sa. Kita bisa jadi teman tanpa ada yang harus merasa lebih tinggi. Jadi, lebih baik kamu renungkan semua ini dan meminta maaf kepada teman-temannya, terkhususnya kepada Lydio. Maaf adalah kata yang berat, namun itu adalah satu-satunya jembatan menuju kedamaian. Bayangan yang kelam perlahan sirna, berganti dengan cahaya persahabatan yang tulus. Marissa yang keras kepala dan sombong mulai luluh akibat perkataan teman-temannya. Seketika ia mulai menyadari kesalahannya dan mulai mencari Lydio. Dia mendapati Lydio sedang duduk sendiri di perpustakaan. Marissa berdiri setengah membungkuk dan langsung minta maaf kepada Lydio. Lydio, aku minta maaf ya. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan ganti buku gambarmu dan aku janji gak akan ganggu siapapun lagi di sini. Aku minta maaf ya. Butuh waktu lama untuk melupakan semua ini. Tapi kamu jangan khawatir karena aku sudah memaafkan kamu dan teman-teman lain juga. Terima kasih ya Lydio. Sama-sama. Seketika suasana yang tegang menjadi lebih tenang dan ceria. Teman-teman lain yang melihat dari belakang pintu pun merasa lega dan ikut bahagia. Lalu mereka menghampiri Lydio dan Marissa saling memegang tangan dan bernyanyi. Sekolah bukan lagi medan perang, karena di sini
Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk merangkul yang lemah. Berhentilah merundung, mulailah menyayangi. Tamat. Di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah syukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada